Petualangan yang digeluti setiap hari menolehkan kisah dan pengalamannya tersendiri. Hidup ini adalah siklus. Yang datang akan pergi, yang lewat akan berlalu, yang bertemu akan berpisah. Setiap orang senang dengan pertemuan, tapi tidak dengan perpisahan. Meski begitu, perpisahan adalah konsekuensi dari perjumpaan. Menangis atau tertawa, hitam atau putih, baik atau buruk, bising atau sunyi, menjerit atau bungkam, merangkak atau duduk, berjalan atau berlari adalah fase dalam bentuk kehidupan. Tak ada satupun yang dapat melompati fase tersebut. Sepahit obat maupun semanis gula, hidup tetaplah menjadi sebuah perjalanan yang mesti ditempuh tanpa bisa ditawar. Saat hujan datang bertamu, hanya dua pilihan untukku. Bergelimang rindu atau mengenang sendu. Langit kelabu Surakarta sore itu membentuk bayangan muram di jendela apartemen Anindya. Di balik kaca, tetes hujan melukis alur-alur tak teratur, seolah menirukan riak-riak hatinya. 3 tahun telah berlalu sejak keputusannya meninggalkan Jakarta, juga Arjuna, cinta pertamanya yang menjadi kenangan paling menyakitkan. Anindya, seorang arsitek yang pernah dielu-elukan di ibu kota, kini memilih hidup tenang di kota budaya ini. Ia mendirikan biro arsitektur kecil di pinggiran kota, tempat ia mencurahkan energi dan diam-diam memulihkan luka. Ia menghindari kehidupan sosial yang gemerlap, lebih memilih berkawan dengan rancang bangun dan secangkir kopi hitam. Salah satu dari sedikit orang yang berhasil menembus benteng sunyinya adalah Bayu, kontraktor lokal yang kerap bekerja sama dengannya. Bayu adalah lelaki sederhana, tulus, dan hangat. Tak seperti pria-pria lain yang dulu mempesona Anindya lewat pencapaian, Bayu justru menarik dengan keheningan dan kesetiaannya. Namun Anindya belum siap. Luka masa lalu masih terlalu segar untuk dibubuhkan harapan baru. Bayu menyimpan kisah pilu sendiri. Istrinya meninggal dalam kecelakaan saat perjalanan liburan. Sejak saat itu, ia belajar menerima kehilangan sebagai bagian dari hidup dan menemukan makna dalam pekerjaan serta kesederhanaan. Hubungan antara Bayu dan Anindya tak pernah dibangun lewat rayuan atau janji. Hanya obrolan ringan usai rapat proyek, berbagi teh hangat di sore hari, dan kebisuan yang tidak terasa canggung. Lambat laun, kehadiran Bayu menjadi penyejuk yang tak disadari Anindya. "Kamu tidak pernah bertanya tentang masa laluku," kata Anindya suatu sore. "Aku percaya kau akan bercerita saat siap," jawab Bayu sembari menyerahkan mak teh hangat. Dan jawaban itu, sederhana namun dalam, mengguncang hati Anindya lebih dari sejuta pengakuan cinta. Kemunculan nama Arjuna Wibowo dalam surat kontrak proyek revitalisasi Hotel Indrakila menjadi pukulan telak. Investor utama hotel bersejarah itu adalah pria yang pernah ia cintai habis-habisan dan yang kemudian membuatnya hancur. Pertemuan mereka di lokasi proyek begitu canggung. Arjuna tampak lebih dewasa, wajahnya menyimpan gurat penyesalan yang tak bisa disembunyikan. "Anindya, saya tidak menyangka akan bertemu kamu di sini," katanya dengan suara berat. Anindya mengangguk dingin. Dunia sempit, Arjuna. Namun dunia itu terasa kembali membesar, dipenuhi oleh kenangan-kenangan pahit dan manis yang menyeruak bersama hadirnya Arjuna kembali dalam hidupnya. Arjuna mulai mencari celah untuk berbicara secara pribadi. Dalam berbagai kesempatan, ia menyampaikan permintaan maaf, mengungkapkan penyesalan atas kesalahan dan kesibukan yang dulu menjauhkan mereka. "Aku bodoh, Anin. Terlalu ambisius, terlalu egois.
Anindya hanya diam. Namun, benaknya kacau. Bayu mulai merasakan perubahan. Ia tahu Anindya sedang berjuang, tapi tak tahu bagaimana membantunya. "Kalau kamu masih mencintainya, aku bisa pergi," kata Bayu di suatu malam yang gerimis. "Bukan soal cinta, ini soal luka yang belum kering," jawab Anindya lirih. Dan untuk pertama kalinya, Bayu membiarkannya sendiri. Ibunda Arjuna datang diam-diam menemui Anindya. Wanita itu menyerahkan sebuah surat yang tak pernah sampai padanya. Surat tulisan tangan Arjuna yang memohon maaf dan meminta kesempatan kedua. Ternyata, sang ibu menyembunyikannya karena tak setuju dengan pernikahan mereka. "Kau berhak tahu, Nindya, bukan Arjuna yang meninggalkanmu. Aku yang memaksa dia fokus pada warisan keluarga." Anindya terguncang. Segala luka yang ia percaya sebagai pengkhianatan berubah wujud menjadi pengorbanan. Anindya mengambil cuti. Ia berkelana, menyusuri kota dan kenangan. Di lereng merbabu, ia bertemu seorang perempuan tua yang berkata, "Kadang luka itu tak bisa hilang karena kau terus memberinya rumah di hatimu. Biarkan ia mengembara dan kosongkan ruangnya." Dalam keheningan gunung, Anindya menangis untuk pertama kalinya. Bukan karena Arjuna, tapi karena dirinya sendiri. Anindya kembali ke Hotel Indrakila. Proyek hampir selesai. Ia menemui Arjuna dan berkata dengan tenang, "Terima kasih untuk segalanya, tapi aku tak bisa kembali. Bukan karena aku membencimu, tapi karena aku akhirnya menyayangi diriku sendiri." Arjuna menatapnya, lalu mengangguk. "Aku mengerti." Anindya menemui Bayu di rumah kayunya yang damai. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Aku tak menjanjikan apa-apa, tapi aku ingin belajar mencintai yang sederhana bersamamu." Bayu membuka pintu dan tersenyum. "Masuklah, Anin. Rumah ini sudah menunggumu sejak lama." 3 tahun kemudian, Anindya dan Bayu menjalankan studio arsitektur dan konstruksi. Mereka mengadopsi seorang anak perempuan yang ceria dan cerdas. Hotel Indrakila menjadi simbol masa lalu yang sudah ditinggalkan dengan damai. Di suatu sore hujan, Anindya duduk di balkon rumah mereka di pinggiran kota, menatap langit yang basah. "Hujan tak lagi membuatku takut," bisiknya. "Karena aku tahu, di balik tirainya, selalu ada langit yang biru menunggu."